Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga hari ini dalam kondisi yang sehat ya. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang IPA, yaitu tentang adaptasi makhluk hidup. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan doa tadi dapat menambah pemahaman kita dan membuat ilmu kita menjadi bermanfaat. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan soal tentang adaptasi makhluk hidup yang sudah pernah kalian kerjakan. Nah, untuk adaptasi makhluk hidup ini tentunya memiliki beberapa tujuan. Salah satunya yaitu supaya makhluk hidup tersebut, baik hewan maupun tumbuhan, dapat melestarikan spesiesnya atau melanjutkan kelangsungan hidupnya. Jadi tidak punah, sehingga dia perlu beradaptasi dengan lingkungan tempat dia tinggal. Nah, untuk soal pertama, perhatikan gambar pada tabel tumbuhan berikut ini. Gambar yang pertama adalah gambar pohon bambu. Kalian pasti tahu ciri khusus pohon bambu, salah satunya adalah memiliki bulu-bulu halus pada batangnya yang bertujuan untuk melindungi dirinya. Kemudian gambar yang kedua ini adalah gambar putri malu. Nah, ini sangat peka terhadap rangsangan. Apabila kita sentuh, daunnya akan menutup. Kemudian yang ketiga adalah gambar pohon jagung. Nah, ini juga sama, memiliki bulu-bulu halus pada batangnya dan juga pada daunnya. Kemudian ini yang nomor 4 adalah gambar pohon tebu. Pohon tebu ini juga memiliki bulu-bulu halus yang ada di batang maupun di daunnya. Kemudian yang terakhir adalah kaktus. Ini kaktus memiliki duri-duri yang tajam yang menebar di seluruh batangnya. Nah, pada soal terdapat tulisan tumbuhan yang pada gambar di atas dapat dikelompokkan dengan kesamaan cara adaptasi. Yang mana ya? Ya, ini sudah ada jawabannya, yaitu untuk gambar nomor 1 yaitu bambu, 3 dan 4. Kenapa ini sama? Karena ketiga-tiganya memiliki bulu halus pada batang dan daunnya yang bertujuan untuk melindungi dirinya dari serangan dari musuh, baik hewan maupun mungkin gangguan dari manusia. Nah, soal yang kedua, pada salah satu tempat wisata yang terkenal di Kabupaten Bantul adalah gumuk pasir di Parangkusumo. Namun, kondisi gumuk pasir tersebut semakin kritis akibat ulah manusia. Upaya yang tepat untuk menyelamatkan gumuk pasir tersebut adalah, perlu diketahui bahwa gumuk pasir di Parangkusumo ini memiliki ciri unik. Dari ciri khusus yaitu dia bisa berpindah atau berubah bentuk karena hembusan angin. Jadi ada perubahan bentuk jika ada angin yang berhembus cukup kencang. Kemudian, apakah cara yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan keunikan dari gumuk pasir tersebut? Apakah memperluas vegetasi? Vegetasi ini adalah menanami tumbuhan di pantai. Nah, tentunya tidak ya, karena gumuk pasir itu nanti akan terganggu karena kalau banyak tumbuhan di sekitarnya. Kemudian, apakah menanam bakau untuk mengurangi abrasi? Nah, tentunya tidak juga, karena gumuk pasir ini tidak ada di dekat air. Kemudian, apakah yang C? Memindahkan seluruh bangunan di sekitar kawasan gumuk pasir. Nah, bangunannya dipindahkan supaya gumuk pasirnya bebas dari bangunan. Nah, ini juga bisa. Tapi coba dilihat untuk jawaban yang D. Nah, untuk yang D ini sudah komplit ya. Ini paling komplit di antara yang lainnya dan juga tepat, yaitu
menebangi pohon-pohon, jadi pohon-pohon yang ada di gumuk pasir itu ditebangi, dan juga melakukan sterilisasi bangunan di kawasan gumuk pasir. Jadi bangunan-bangunan yang ada di gumuk pasir harus dipindah, dan pohon-pohon juga ditebangi supaya apa? Gumuk pasir itu tetap pada keunikannya, yaitu bisa berpindah tempat atau berubah-ubah ketika terkena hembusan angin. Nah, soal yang ketiga sekarang. Perhatikan, kata melakukan estivasi saat musim kemarau. Estivasi apa? Nanti ada keterangannya. Tujuan estivasi yaitu untuk bertahan hidup. Nah, hewan lain yang memiliki kesamaan beradaptasi dengan cara tersebut. Nah, tentunya kalian harus tahu keunikan dari binatang-binatang. Apa yang pertama? Sigung dan regul. Nah, sigung ini mempunyai keunikan. Sigung ini bisa mengeluarkan bau ya, pertama ciri khasnya bau yang busuk, atau dia untuk mengelabui mangsanya sehingga mangsanya predatornya atau pemangsanya, sehingga pemangsanya tidak jadi memangsa sigung. Kemudian regul ini adalah binatang air. Kemudian ada kura-kura dan keong, ada tikus dan musang, kemudian ada tokek dan kumbang. Nah, untuk keterangan dari estivasi ini adalah tidur di tempat yang sejuk pada musim kemarau. Jadi ini kata ini tidur pada musim kemarau. Nah, kemudian ada hal lain selain estivasi, yaitu hibernasi. Hibernasi ini juga tidur, ini perilaku hewan. Kalau yang estivasi itu pada musim kemarau, kalau yang hibernasi ini dilakukan pada musim dingin, yang contohnya adalah beruang, kutub, dan tupai. Ya, ini melakukan tidur pada musim dingin. Nah, ini gambar sigung. Nah, bisa kalian cari di internet atau di buku-buku yang relevan. Kemudian ini adalah gambar musang, ini hidupnya di darat. Kemudian ada regul, ini adalah dia bisa berenang dan juga bisa hidup di darat. Kemudian yang melakukan estivasi ini selain kata ini adalah kura-kura dan keong. Kalau tikus ini tidak. Kemudian ada musang ini juga tidak melakukan estivasi. Tokek ini melakukan pemutusan ekor ya. Kemudian kumbang ini juga tidak melakukan estivasi. Nah, gitu ya. Soal nomor 4. Coba kita lihat. Nah, ini adalah tabel tentang tumbuhan dan cara penyesuaian diri tumbuhan tersebut dengan lingkungan. Untuk teratai ada batangnya berongga, tangkai di tengah-tengahnya daun, kemudian kaktus tersusun jaring respon, ya, akarnya pendek, apakah benar? Kemudian kantong semar, daunnya seperti piala, mengeluarkan busuk, apakah busuk? Kemudian embun matahari. Nah, embun matahari nanti ada gambarnya. Kemudian ada ini mempunyai pucuk daunnya memiliki tentakel. Tentakel itu seperti gurita itu ya, nempel, ada cairan nempel yang lengket sehingga serangga bisa tertempel di sini. Ada talas ini lompong kalau bahasa Jawanya, ini bisa kalian ketahui, atau keladi sekarang yang baru banyak digemari oleh ibu-ibu ya, keladi. Permukaannya daun lebar kemudian berakar serabut. Apakah benar ciri-cirinya seperti itu? Coba kita lihat. Nah, ini adalah gambar kantong semar. Ini adalah serangga masuk, kemudian dihisap oleh kemudian kantong semarnya ini tertutup dan serangganya berada di dalam kantong semar itu dan dihisap nitrogennya. Kemudian ada talas. Nah, ini talas seperti ini, embun pagi seperti ini. Ini tentakelnya, ini lengket. Kalau ada serangga itu akan nempel dan dihisap oleh si tumbuhan tersebut. Pasangan tumbuhan yang dengan cara penyesuaian diri dengan lingkungan yang benar berdasarkan tabel tersebut adalah ya yang 1, 4, dan 5. 1 ada teratai, ini benar. 4 adalah embun matahari, benar. Kemudian 5 talas ya. Kenapa yang 2 salah? Karena kaktus akarnya itu panjang, tidak pendek ya. Spon benar, tetapi akarnya
panjang kalau kaktus. Kemudian kantong semar, dia tidak mengeluarkan bau busuk tapi dia mempunyai nektar sehingga si serangga itu akan mendekatinya dan terperangkap. Oke, soal berikutnya adalah soal nomor 5. Soal nomor 5 adalah tentang kantung semar. Tadi sudah kita sajikan gambarnya. Kantong semar ini hidup di rawa, di daerah rawa. Untuk mencukupi kebutuhan nitrogen, kantong semar mencerna serangga. Tumbuhan berikut yang beradaptasi dengan cara yang sama adalah yang mana? Venus flytrap dan punggu api, ya, atau euphorbia dan Venus flytrap. Flytrap itu perangkap serangga ya, ini tumbuhan juga. Kemudian ada punggu api dan euphorbia. Apakah yang D? Hydrilla dan Venus flytrap. Nah, pada jawabannya yang benar adalah yang A. Coba ini Venus flytrap ini juga sama seperti kantung semar yang juga mempunyai perangkap pada serangga, kemudian nanti mempunyai perangkap pada daunnya sehingga bisa menangkap serangga. Kemudian ada punggu api. Ya, punggu api itu ini gambarnya Venus flytrap. Kemudian ini punggu api. Ya, nanti ada serangga masuk di situ tertangkap oleh tentakelnya dan terikat oleh lem sehingga dia tidak bisa kemana-mana dan bisa dicerna oleh si punggu api. Kemudian ada euphorbia. Ini mungkin di antara kalian ada yang mempunyai tahu namanya. Di sini batangnya ada durinya untuk melindungi diri seperti pohon mawar itu juga mempunyai duri. Kemudian hydrilla. Hydrilla ini adalah tumbuhan air, dia hidup di air. Ini ada di air. Kemudian dia bisa hidup tumbuh. Jadi bisa dimasukkan dalam akuarium dan bisa hidup. Oke, lanjut soal berikutnya adalah soal nomor 6. Perhatikan tabel berikut. Tabelnya adalah tabel tentang hewan, yaitu kucing, ayam, burung hantu, dan kuda. Nah, berdasarkan penyesuaian diri terhadap lingkungannya, kelompok hewan yang memiliki persamaan penyesuaian diri dengan lingkungan ditunjukkan pada nomor yang mana? Nah, adalah nomor yang D. Nah, kenapa yang D? Ini karena si kucing ini dan burung hantu mempunyai kesamaan, yaitu bisa melihat dalam kegelapan. Kalau di malam hari, burung hantu maupun kucing bisa melihat dengan jelas, tapi kalau ayam sama kuda tidak. Ya, meskipun semuanya mempunyai ciri-ciri yang berbeda, tetapi ada kesamaan ciri-ciri pada kucing dan burung hantu. Nah, jadi kalau kalian mendapatkan soal seperti ini, kalian harus mengetahui semua ciri-ciri dari hewan atau tumbuhan yang disajikan. Jadi kalian harus banyak-banyak membaca dan banyak-banyak menghafal supaya bisa bertambah ilmunya dan bisa mengerjakan soal dengan benar. Nah, mungkin sudah cukup untuk pembahasan kali ini. Ada 6 soal yang sudah dibahas. Nanti dilanjutkan dengan mengerjakan latihan soal. Nah, demikian pertemuan pada kali ini. Mari kita akhiri dengan baca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak salah, mohon maaf. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.